ketika sekarang ada kasus COVID-19, kita terpanggil kembali untuk bersama-sama mengatasi problem umum ini. Dan kalau ditanya, apa Pak spiritnya? Ya, dakwah melalui kesehatan. Bukankah memang kesehatan itu pesan Rasul untuk senantiasa menjaga? Masalahnya, tidak bisa mencegah virus hanya dengan tulisan virus corona dilarang masuk, karena mungkin belum sekolah. Jadi tidak bisa, maka kita mengatasinya juga dengan pengetahuan tentang virus itu. Oleh karena itu penting kita nanti melanjutkan diskusi di sini. Sekarang ada orang bertanya, Pak, virus itu kalau di luar tubuh manusia bertahan berapa menit, berapa jam, berapa hari? Sehingga kapan kita harus melakukan proses disinfeksi ruangan? Misalkan, nanti akan ada kejelasan. Apakah ambulan yang dipakai untuk mengantarkan pasien yang positif virus corona itu tidak boleh dipakai lagi? Atau harus disterilisasi dengan cara apa? Nah, disitulah kita butuh ilmunya. Nah, oleh karena itu penting kita agar kita kemudian tidak terjebak ikut-ikutan bingung. Yang pasti, Bapak Ibu, kalau teori infeksi itu sederhananya, kalau dengan virus, sejauh mana tingkat virus itu punya kemampuan melakukan penetrasi infeksi, virologinya. Terus yang kedua, sejauh mana dia terpapar. Jadi ketemu virus hebat, dia sering terpapar, itu akan menjadi meningkatkan potensi terinfeksi. Nanti kemudian pembaginya adalah sejauh mana kekebalan tubuh seseorang itu. Ketika virusnya hebat, dia sering terpapar, kekebalan tubuhnya lemah, maka dia potensi untuk terinfeksinya begitu besar. Tapi ketika tingkat virusnya itu, proses menginfeksinya rendah, terpaparnya hanya sedikit, dan kekebalan tubuh bagus, maka insya Allah kita tidak akan terinfeksi. Nah, problemnya mungkin kita tidak semuanya belum tahu bagaimana sebetulnya tingkat virulensinya ini. Dan kita kadang juga tidak ngerti ini daerah terpapar atau tidak. Maka di antara yang bisa kita lakukan paling awal adalah bagaimana membangun sistem kekebalan tubuh kita tetap baik. Membangun agar sistem kekebalan tubuh kita tetap baik. Dan Islam mengajarkan hal-hal yang benar yang secara ilmu kedokteran menjadi penting untuk dilakukan. Makan selalu yang halal dan thayyib. Selalu emosinya positif, karena kita tahu emosi negatif apalagi marah-marah itu akan menurunkan sistem kekebalan kita. Masih ada yang sering marah di sini? Kalau di Jawa itu ada yang harinya itu semuanya sepekan itu Senin semua. Senin yo nyeneni, Selasa nyeneni, isinya marah itu. Maka tidak salah kalau ada tulisan ilmiah populer itu, hati-hati dengan marah. Anda marah 5 menit, kekebalan tubuh bisa turun 6 jam. Oleh karena itu semua kan ajaran Islam. La tahdab walakal jannah. Ciri orang mutakin itu wal kadhiminal ghaidho. Makan yang benar dan baik, jelas ditulis Al-Quran. Makan minumlah kamu dari rezeki Allah halalan thayyiban. Yang halal dan sekaligus thayyib. Orang memaknai thayyib bisa macam-macam. Kalau dulu thayyib itu enak, bersih. Lama-lama ada grup musik mengenalkan thayyib itu jarang pulang. Tapi kalau secara kesehatan kita juga memahami secara keilmuan, makanan yang thayyib itu makanan yang kalau kita ketahui secara teorinya, kalau masuk kepada tubuh akan memberi dampak yang baik. Dan yang penting lagi, ada kegiatan spiritualitas yang selama ini diteliti ternyata menjaga imunitas kita dengan baik. Salah satunya adalah selain sholat yang tertib, sholat tahajud yang begitu penting itu. Dan Rasul memberikan doa bagaimana agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang kita takutkan. Itu yang bisa kita lakukan secara pribadi.